Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita, yang mendudukkan kita, yang mempertemukan kita, yang menjadikan kita hamba-hamba yang mengenal kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang menjadikan kita hamba-hamba yang bersalawat kepadanya, yang menjadikan kita hamba-hamba yang berzikir kepadanya, yang menjadikan kita hamba-hamba yang bergembira atas lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang akan berakibat indah di akhirat kelak. Semoga duduknya kita di sini menjadi sebab duduknya kita nanti bersama Nabi Muhammad. Semoga ingat-ingatnya kita tentang Nabi hari ini diingat-ingat juga oleh Nabi nanti di hari kiamat. Semoga apa yang kita usahakan hari ini menjadi usaha yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati segenap keluarga besar dari Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain yang diasuh oleh guru kami, guru ayah kami, guru para sesepuh kami, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud. Semoga Allah memanjangkan usia beliau, ngasih sehat afiat selalu, ditambah cintanya Allah kepadanya, ditambah cintanya Rasulullah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan orang-orang semacam beliau ini, diperbanyak sama Allah ta'ala di bumi Nusantara kita. Entah itu diwariskan oleh anak cucunya atau dari rahim-rahim panjenengan semuanya. Semoga kita, anak cucu kita, keluarga kita, semuanya jadi orang-orang yang dianugerahi oleh Allah ta'ala cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta kepada hamba-hamba saleh yang lainnya. Yang kami hormati juga para hubabah, para syarifah, hubabah Hindun, hubabah Musna, Ustazah Lulu Ba'bud, Ustazah Fatimah Ba'bud, Ustazah Firdaus Ba'bud, teman-teman mondok saya dulu ketika di pesantren, juga Ustazah Syifa serta Ustazah Rugaiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada beliau-beliau semuanya kemampuan untuk mengemban dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilancarkan rezekinya, ditambahi kenikmatannya, ditambahi keberkahannya, ditambahi keindahan rumah tangganya, sehingga semuanya akan menjadi permata-permatanya Nabi Muhammad, akan menjadi mutiara-mutiaranya Nabi Muhammad yang akan berada di belakang barisannya ibundanya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Hari di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada semua ahli mahsyar, ya ahlal mahsyar, ya ahlal mahsyar, ghaddu absarakum wa nakkisu ru'usakum fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Wahai para laki-laki, wahai semua orang yang ada di padang mahsyar, tundukkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, karena Sayyidah Fatimah, putri dari Muhammad bin Abdullah,
akan segera melewati sirat. Beliau-beliau ini adalah panutan kita. Panutan kita di dalam menutup aurat secara sempurna. Panutan kita untuk menjadi ibu rumah tangga yang senantiasa patuh kepada suaminya. Para perempuan-perempuan mulia yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran serta zikir, yang menyibukkan dirinya untuk membina umat dengan keterbatasan yang memang dibatasi oleh Allah Ta'ala untuk kaum perempuan, tapi mereka adalah pioner-pioner di antara kita yang mencontohkan bagaimana akhlaknya Fatimahuz Zahra, bagaimana akhlak mulia putri Nabi Muhammad, bagaimana akhlak mulia para perempuan-perempuan yang ada di sekitaran Nabi Muhammad. Maka mereka memberi contoh kepada kita untuk nutup aurat secara sempurna, untuk tidak ngumbar kecantikannya, untuk tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, untuk tidak mengekspos apapun yang ada pada dirinya. Semoga kita diperkenankan juga untuk ikut ngekor di belakang beliau-beliau semuanya, ada di barisannya Sayyidah Fatimahuz Zahra, melewati sirat, melewati jembatan sirat bareng-bareng sama beliau, bersama-sama dengan perempuan-perempuan mulia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, mereka-mereka yang sedang mengumpulkan harta, mereka-mereka yang mengumpulkan kesenangan, mereka-mereka yang mengoleksi perkara-perkara duniawi, katakan bifadlillahi wa birahmatihi, sungguh kegembiraannya kita atas anugerah terbesar kita, atas karunia-karunia yang Allah Ta'ala tebarkan untuk kita, atas nikmat-nikmat mulia yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang semacam ini sungguh lebih indah dibandingkan apa yang kamu koleksi, lebih indah dibandingkan harta yang kamu kumpulkan, lebih berharga, lebih bernilai di sisi Allah ketimbang setiap perkara yang kamu anggap itu adalah kesenangan dunia. Duduknya kita di sini nginget-nginget tentang Nabi, bersalawat kepada Nabi, nyari perkara-perkara tentang Nabi. Sebelum kita melakukannya, hal ini sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Sebelum ulama-ulama kita sudah dilakukan oleh para tabi'in. Sebelum para tabi'in sudah dilakukan oleh para tabi'in. Sebelum tabi'in sudah dilakukan bahkan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sebelum dilakukan oleh para sahabatnya Nabi, cucu-cucunya Nabi Sayyidina Hasan dan Husain juga sudah sering kali nyari-nyari tahu tentang kakeknya, nyari-nyari tahu tentang nabinya, nyari-nyari tahu tentang rasulnya yang tidak lain tidak bukan adalah kakeknya sendiri. Sayyidina Hasan dan Husain berlari mendatangi salah seorang pamannya yang bernama Hindun bin Abi Halah, mengatakan kepada Hindun, "Wahai paman, ceritakan kepada kami tentang Nabi Muhammad. Kasih tahu kami apapun tentang Nabi Muhammad. Kabarkan kepada kami apapun yang kamu tahu tentang kakekku Nabi Muhammad." Maka dijawab sama Hindun, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhaman yatala'la'u nuruhu kal badri." Maka beliau mengatakan, sungguh kakekmu ibarat satu bara api yang menyala, tambah nyala, tambah nyala, tambah bersinar,
tambah sinarnya, tambah terang warnanya. Ya tala'la'u nuruhu kal badri. Bahkan kalau disandingkan dengan purnama sekalipun, cahayanya Nabi akan mengalahkan cahaya dari purnama tersebut. Keindahan Nabi jauh melebihi keindahan purnama tersebut. Apapun tentang Nabi selalu membuat orang ingin selalu menceritakannya, kangen untuk menceritakannya, dan selalu mendapatkan kenikmatan ketika menceritakannya. Makanya salah satu hal yang menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama ini selalu sampai hari kiamat, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga agama ini sampai hari kiamat, dan akan selalu ada orang-orang yang akan menjadi penjaganya Nabi Muhammad sampai hari akhirat nanti. Kita bisa merasakan cinta kepada Nabi meskipun kita nggak pernah ketemu Nabi. Kita bisa rindu kepada Nabi meskipun kita nggak pernah ngaji sama Nabi. Kita bisa merasakan hati ini sakit untuk nyari tahu tentang Nabi meskipun kita bukan salah satu orang yang matanya dimuliakan sama Allah Ta'ala untuk memandang langsung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma hadza illal mu'jizah. Ini tidak lain tidak bukan hanyalah mukjizat. Yang mampu melakukannya hanya mukjizat. Yang mampu menjaganya hanya Allah Ta'ala. Yang mampu melanggengkan namanya hanya Allah Ta'ala. Yang mampu membuat kita merasakan hal yang semacam ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Ta'ala ingin setiap zaman dan masa ada hamba-hamba Allah yang akan senantiasa merindu dan mencinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita salah satunya. Semoga kita termasuk di dalam golongannya. Semoga kita senantiasa ada di dalam lingkungan orang-orang yang mengenalkan kita kepada Nabi, yang nyambungkan kita kepada Nabi, yang bikin kita selalu merasa dekat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang seluruh hidupnya dicurahkan untuk kita. Nabi yang semua hal yang dititipkan Allah Ta'ala kepadanya diperjuangkan untuk kita. Semua yang beliau miliki dipakai untuk mikirkan umatnya. Nabi Muhammad melakukan segalanya, rukuknya, sujudnya, doanya, hartanya, istrinya, putri-putrinya, semua orang yang ada di sekitarnya dijadikan wasilah agar manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah-tanah Mekah yang menjadi saksinya, debu-debu Mekah yang menjadi saksinya. Tidak ada satupun tempat di negeri Mekah kecuali pernah diinjak kaki oleh Nabi, sambil Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Di pasar-pasar Mekah, di gang-gang Mekah, di rumah-rumah yang ada di Mekah, bahkan di atas gunung-gunung Mekah pun Nabi Muhammad selalu dan selalu menggaung-gaungkan kalimat tersebut agar semua manusia beriman, agar semua manusia kenal, agar manusia tahu bahwasanya jalan satu-satunya untuk selamat di dunia maupun di akhirat nanti tidak akan bisa kecuali lewat kalimat la ilaha illallah, kecuali lewat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan ketika Nabi Muhammad sujud di depan Ka'bah, datang orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi sambil membawa kotoran apapun yang mereka punya.
sesuatu yang bau-bau dibawa semuanya, dilemparkan di atas punggung Nabi, yang ketika itu Nabi sedang sujud kepada Tuhannya. Semua orang hanya mampu melihat, semua orang cuma bisa melihat, semua orang tidak kuat untuk melakukan apapun, karena yang melempari adalah para petinggi-petinggi Quraisy. Sampai datang langkah kecil dari rumah Sayyidah Khadijah, seorang perempuan mulia yang usianya belum genap 10 tahun, lari tunggang-langgang mendatangi abahnya sambil membersihkan apapun yang ada di punggungnya. Setelah itu mengatakan, apa yang kalian lakukan kepada seseorang yang hanya mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah? Kenapa kalian melakukan satu perkara yang tidak pantas diperlakukan kepada seseorang yang senantiasa menjalin silaturahim, yang suka ngasih kerja kepada orang, yang suka ngasih makan orang, yang suka berbuat baik kepada orang, yang selalu tersenyum kepada siapapun? Bahkan kalian seluruh penduduk Mekah pernah ngambil jasa dari Nabi, nitipkan harta bendanya kepada Nabi. Kenapa kalian melakukan hal yang semacam ini kepada ayahku? Maka setelah dibersihkan kotoran-kotoran tersebut, baru Nabi Muhammad bangkit dari sujudnya. Beliau jalan sambil gendong putrinya yang gak berhenti nangis, yang gak berhenti air matanya keluar. Maka Nabi Muhammad mengusap air matanya sambil mengatakan, La tabki ya Fatimah, jangan nangis wahai Fatimah, gak perlu nangis wahai Fatimah. Inna dina abad satablugh ma balagati syams, sungguh agama ayahmu akan nyampe ke setiap tempat yang di situ terkena sinar matahari. Sungguh Fatimah, agama ayahmu akan sampai ke setiap tempat yang di situ ada panas matahari. Wahai Fatimah, di setiap tempat yang di situ terkena sinar matahari, kamu akan senantiasa mendapati orang yang rukuk serta sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita wahai Fatimah. Allah Ta'ala tidak akan bikin kita menyesal wahai Fatimah. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan ini wahai Fatimah. Inna dina abad satablugh ma balagati syams. Setiap tempat yang di situ ada panas matahari, kita akan ketemu orang-orang yang beriman kepada Allah serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu terjadinya, Bu? Sekarang. Kapan itu realisasinya, Bu? Sekarang. 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan senantiasa ketemu di setiap tempat, di setiap negeri, di setiap tanah, di setiap kampung, orang-orang yang bukan hanya sujud serta rukuk kepada Allah Ta'ala, tapi hatinya bergetar karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang doa-doanya selalu dipanjatkan untuk kita, segala hal diperjuangkan untuk kita, yang dipikirkan tentang kita, dunia kita sampai akhirat kita. Guru saya Habib Umar bin Hafid seringkali mengatakan, huwa arhamu bika min walidik, wa huwa arhamu bika min walidatik, wa huwa arhamu bika min abnaika wa banatika. Beliau mengatakan, sungguh nabimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai kamu dibanding cinta ayahmu kepadamu, atau cinta ibumu kepadamu, atau cinta putra putrimu kepadamu. Bahkan Nabi Muhammad lebih mencintai kamu min nafsikal ladzi baina jambaik, daripada dirimu sendiri, mencinta terhadap dirimu sendiri. Nabi Muhammad jauh lebih mencintai kita. Nabi Muhammad jauh lebih memikirkan kita. Nabi Muhammad jauh lebih khawatir tentang kita. Bahkan kadang kita pun gak khawatir,
tentang diri kita sendiri. Kita biasa bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kita biasa ngomong seenak jidat kita. Kita biasa suudon sama orang seenak-enaknya kita. Kita biasa untuk nyakiti tetangga atau orang-orang dekat kita. Padahal Nabi Muhammad sangat khawatir kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Allah Musa, Nabi Musa mengatakan, "Faman aqa'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim." Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, orang-orang dari umatku yang taat kepadaku, maka dia adalah bagian dariku. Sedangkan mereka-mereka yang bermaksiat kepadaku, terserah ya Allah, jenengan mau ngampuni terserah, enggak juga enggak apa-apa." Nabi Musa mengatakan, "Wa man asani," siapa yang bermaksiat kepadaku. Ketika Nabi Muhammad bahkan enggak tegel, Bu. Jenengan tahu enggak tegel Bu? Enggak sampai hati untuk mengatakan yang seperti itu tentang kita. Walaupun realitanya semacam itu, walaupun realitanya kita seringkali bermaksiat kepada Nabi ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi Muhammad gak pernah tega untuk mengucap yang seperti itu. Ketika beliau mengatakan, "Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum," hidupku indah untukmu, hidupku baik bagimu, serta kematianku pun juga baik untukmu. Maka para sahabat nanya, "Ya Rasul, hayatukum khairun lana," kalau kehidupanmu jelas baik untuk kita, jenengan ngimani sholat kami, jenengan ngajarkan kami, jenengan memecahkan masalah yang ada di antara kami, jenengan ngayomi kami, jenengan ngasih tahu ini itu tentang kepada kami. Tapi kalau kematianmu baik untuk kami, itu seperti apa ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, kalau saya nanti di alam kubur, Allah Ta'ala akan senantiasa menyodorkan amal kalian kepadaku. Aku akan selalu tahu kondisi umatku, siapa yang maksiat dan siapa yang gak maksiat, siapa yang baik dan siapa yang gak baik, siapa yang melakukan kebaikan dan siapa yang gak melakukan kebaikan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Fa'idha wajadtu khairun, fa'idha wajadtu khairan hamidullah." Kalau saya tahu saya dapati umatku di dalam kebaikan, saya akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad, Bu, yang terima kasih kalau kita baik. Nabi Muhammad, Bu, yang bangga kalau kita kumpul kayak gini. Nabi Muhammad, Bu, yang bangga kalau kita sholat jamaah. Sudah seperti jenengan semuanya, kalau anaknya dapat prestasi, juara 1, juara 2, menang lomba ini, menang lomba itu, apa anaknya yang terima kasih sama gurunya? Gak nyampe akalnya anak kecil untuk terima kasih kepada gurunya. Tapi ibu-ibunya yang akan mendatangi orang tuanya yang akan mendatangi guru-gurunya sambil mengatakan, "Terima kasih sudah ngajarin anak saya, terima kasih sudah didik anak saya, terima kasih karena ngajarkan hal yang semacam ini kepada putra-putri saya." Ini, Bu, yang dilakukan Nabi kepada kita. Ini yang dilakukan Nabi untuk kita. Kalau Nabi menemukan kita di dalam kebaikan, beliau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, "Wa idza wajadtu ghairu dzalik," kalau saya menemukan umatku tidak dalam keadaan yang semacam itu, beliau tidak tegel untuk mengatakan ketika umatku bermaksiat, ketika umatku jauh dari Allah, ketika umatku tidak nurut kepadaku, gak sampai hati Nabi untuk mengucapkannya. Beliau mengatakan, "Fa'idha wajadtu ghairu dzalik,"
Kalau saya nemukan yang selain itu, saya akan mintakan mereka ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan mintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di alam dunianya Nabi mikirkan kita, di alam kuburnya Nabi mikirkan kita, di alam mahsyarnya Nabi mikirkan kita, di alam mizannya Nabi mikirkan kita, bahkan sampai di alam surganya Nabi sekalipun beliau senantiasa memikirkan kepada kita. Nggak sampai hati Nabi untuk menikmati surga, nggak sampai hati Nabi untuk bersenang-senang di dalam surga ketika melihat umatnya masih ada di neraka, ketika mendapati umatnya masih ada di dalam azabnya Allah Ta'ala, ketika mendapati umatnya masih tersiksa dengan siksaan yang luar biasa. Nabi keluar dari surganya, sujud minta kepada Allah Ta'ala, minta sambil memuji kepada Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala mengatakan irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tushafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apapun wahai Muhammad, kasih syafaat kepada siapapun, akan aku beri syafaat itu wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW lari menuju neraka. Beliau mendatangi neraka sambil mengeluarkan seluruh umatnya untuk keluar dari panasnya api neraka, sampai mereka-mereka yang di dalam dirinya hanya ada sebiji zarrah minal iman, hanya punya sebiji sawi dari iman, dikeluarkan semuanya sama Nabi. Yang punya sebiji debu dari iman dikeluarkan semuanya sampai Nabi, sampai ke tingkat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad, inna haula, kalau yang kaum setelah ini wahai Muhammad, saya pun gak mampu untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Kalau untuk umat yang satu ini wahai Muhammad, aku pun gak punya hak untuk mengeluarkan mereka dari panasnya api neraka. Man haula ya Rabb, siapa mereka ya Allah? Mereka orang-orang yang mati bawa durhaka kepada orang tuanya. Mereka-mereka yang mati tidak baik sama bapak ibunya. Mereka-mereka yang mati bawa su'ul adab kepada kedua orang tuanya. Allah Ta'ala mengatakan, saya nggak bisa mengeluarkan mereka kecuali orang tuanya pun ridho kepada mereka, kecuali orang tuanya pun rela mereka keluar dari neraka. Maka Nabi Muhammad SAW gak berhenti sampai situ, Bu. Lari beliau ke surga, nyari semua orang tua yang anak-anaknya masih ada di neraka, dibujuk rayu satu persatu mereka untuk mengeluarkan umatnya dari api neraka. Dicari satu persatu bapak ibunya untuk menyelamatkan putra putri mereka dari panasnya api neraka. Ini Bu yang dimaksud dengan huwa arham bina min ummina wa abina. Dia lebih kasih kepada kita, bahkan mengalahkan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Di saat orang tua kita sudah menikmati surga, di saat orang tua kita sudah bersenang-senang di surga, di saat orang tua kita sudah enak di dalam surga, tidak lagi mikirkan tentang anaknya, Nabi Muhammad yang memikirkan tentang kita. Sampai habis, tidak tersisa satupun dari umatnya Nabi Muhammad SAW kecuali diselamatkan oleh tangan mulia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kasihnya Nabi kepada kita, seperti itu perhatiannya Nabi kepada kita, sampai titik darah penghabisan. Beliau nggak puas sampai Allah Ta'ala mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, akan aku berikan kepadamu
akan aku kasih kepada engkau, akan aku berikan apapun yang engkau pinta, sampai dirimu puas, sampai dirimu lega, sampai dirimu ridho. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, hiya arjal ayah fil Quran. Ayat ini adalah ayat yang paling bawa pengharapan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya hal yang akan memuaskan hasrat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memastikan seluruh umatnya masuk selamat berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan Nabi kita. Jangan pernah jauh-jauh dari Nabi kita. Pastikan rasa ini, cinta ini, rindu ini selalu kita genggam sampai akhir hayat kita. Bahkan kita harusnya minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan kami kecuali kami termasuk dari umatnya Nabi. Jangan engkau sia-siakan kami karena amal kami. Jangan engkau sia-siakan kami karena keburukan kami. Jangan engkau sia-siakan kami karena kotornya hati kami. Jangan engkau sia-siakan kami karena perbuatan buruk kami. Selalu dan selalu jadikan kami salah satu dari umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami jadi umatnya Nabi. Ya Allah, jadikan seluruh kehidupan kami bersama Nabi. Ya Allah, jadikan kami selalu semakin dekat dan semakin dekat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.